Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk semuanya teman-teman channel Faizah Medica Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita atau press dari Kementerian Kesehatan tentang perkembangan kasus AKI atau acute kidney injury atau gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia ini. Pertanggal 19 Oktober tahun 2022, berita ini dirilis dari Kementerian Kesehatan. Sahabat semuanya, saya akan menyampaikan sebuah informasinya. Jadi informasi ini yang disampaikan oleh dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 19 Oktober 2022. Kemenkes ambil kebijakan antisipatif untuk cegah gangguan ginjal pada anak. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury atau AKI yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Peningkatan kasus ini berbeda dengan yang sebelumnya, dan saat ini penyebabnya masih dalam penelusuran dan penelitian. Jumlah kasus yang dilaporkan hingga tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 206. Jadi berita saya sebelumnya tanggal 14 kemarin itu masih 152. Pada tanggal 18 Oktober 2022 sebanyak 206. Dari 20 provinsi dengan angka kematian sebanyak 99 anak. Masya Allah. Jadi sudah ada informasi dari IDAI di provinsi, dari 20 provinsi ini 99 anak mengalami kematian, di mana angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65%. Dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti hubungan kejadian AKI ini dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19, karena gangguan AKI ini pada umumnya menyerang anak usia kurang dari 6 tahun, sementara program vaksinasi belum menyasar anak usia 1-5 tahun, kata juru bicara Kemenkes Dr. Syahril. Dan saat ini sahabat semuanya, Kemenkes bersama BPOM, ahli epidemiologi, IDAI, dan farmakolog dan Puslab4 Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal pada anak ini. Jadi kita sambil lalu tetap menunggu informasi ya sahabat semua. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien dari beberapa pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini, jadi dilakukan pemeriksaan sisa sampel obatnya, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan AKI. Saat ini Kemenkes dan BPOM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko lainnya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kemenkes sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair, sirup, sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kemenkes juga meminta seluruh apotek sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian ini tuntas. Kemenkes menghimbau masyarakat untuk pengobatan anak sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, tutur Dr. Syahril. Jadi para bapak, ibu, dan masyarakat semuanya, sahabat semuanya, jika ada anak di antara kita yang sakit, maka dalam pemberian obat
ini perlu untuk selalu konsultasi dengan dokter, terutama dalam pembelian obat dalam bentuk sirup. Ini sahabat semuanya ya, untuk mencegah terjadinya atau mengantisipasi terjadinya gangguan ginjal akut pada anak ini meningkat. Sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, suppositoria atau anal atau lainnya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala penurunan jumlah air seni dan frekuensi buang air kecil dengan atau tanpa demam, diari, batuk pilek, mual dan muntah untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi sahabat semuanya, kita sebagai orang tua yang harus diantisipasi ini. Jadi jika sudah punya anak balitanya kita mengalami penurunan jumlah air seni atau frekuensinya atau jumlahnya yang berkurang, baik itu disertai demam, diari, batuk, pilek ataupun mual dan muntah, atau tidak disertai dengan gejala tersebut, kita harus segera untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya dan menyampaikan riwayat gangguan atau penggunaan obat kepada tenaga kesehatan. Sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas AKI ini, Kemenkes melalui RSDM telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri. Kemenkes sudah menerbitkan keputusan Dirjen Yankes tentang tata laksana dan manajemen klinis AKI pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan Fasyankes. Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus AKI yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, Fasyankes dan organisasi profesi. Jadi sahabat semuanya, kalau kita mereview berita ini, jadi yang perlu kita waspadai adalah peningkatan ini tetap kita harus tenang karena Kemenkes dan BPOM masih terus melakukan penelitian perihal penyebab dari kasus AKI yang meningkat di Indonesia ini. Jadi itu saja ya sahabat semuanya yang saya bisa sampaikan terkait kebijakan Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi mencegah gangguan ginjal pada anak di Indonesia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.